Tubuh pimpinan aliran hitam terpental entah berapa puluh tombak jauhnya saat menerima tebasan pedang dari lalang jagat. Dia jatuh berguling di antara akar-akar pohon, melewati jalan setapak, lalu menghantam beberapa pohon lainnya. Dia mengira dapat menahan serangan guru Cakrabuana itu, tetapi dia tidak menyangka jurus yang digunakan oleh lalang jagat benar-benar kuat. Dia meludah ke tanah, darah dan air liur bercampur jadi satu. Bajingan itu, jurus macam apa yang dia gunakan barusan? Pimpinan lembah kematian mencoba berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari luka-lukanya. Mereka kembali melakukan jual beli serangan demi serangan, pertahanan demi pertahanan. Tapi belum ada satupun dari kedua orang itu yang mengalah. 1 hari 1 malam telah berlalu, tetapi pertempuran kedua pendekar itu masih terus berlanjut. Saat malam hari, para pendekar telah memutuskan untuk beristirahat. Tetapi Cakrabuana dan si tua masih berada di atas reruntuhan tembok, mengawasi gurunya, juga memperhatikan situasi sekitar mereka. Lebih banyak hutan yang terkelupas akibat ulah dua petinggi tersebut. Bunga-bunga api menyala menyambar pelupuk mata, disertai suara dentingan senjata yang saling beradu. Entah sampai kapan pertarungan dua orang hebat itu akan berakhir. Tidak ada yang tahu pastinya. Bahkan Cakrabuana sendiri tidak dapat memastikan hal tersebut. Ini bukan lagi pertempuran untuk membela masing-masing aliran, karena sudah dapat disimpulkan bahwa aliran putih telah menang melawan aliran hitam. Kini hanya tersisa pimpinan aliran hitam. Namun, pertempuran antara lalang jagat dan pimpinan aliran hitam adalah bentuk pembuktian diri. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling tangguh. Ini adalah pertarungan antar pendekar sejati, tanpa bayangan politik dan kepentingan lainnya. Pimpinan aliran hitam berteriak keras sambil keluar dari kobaran api yang menyelimuti sebagian kecil hutan belantara. Kau sangat kuat, lalang jagat. Aku memberi penghormatan setinggi-tingginya kepadamu. Pertarungan kita akan menjadi lebih menarik. Lalang jagat tersenyum mendengar ucapan pimpinan aliran hitam. Aku tidak pernah merasa emosiku berkobar-kobar seperti ini, timpal lalang jagat. Rasa takut, khawatir, dan marah kini menjadi satu kesatuan dalam jiwaku. Kau adalah pendekar dengan prinsip yang kuat, mental baja, dan ilmu yang mumpuni. Aku tidak peduli latar belakangmu. Yang aku tahu sekarang, kau adalah lawanku, dan aku akan membunuhmu. Bukan sebagai petinggi aliansi aliran putih, tetapi sebagai seorang pendekar. Aku adalah lalang jagat. Hahaha, siapa yang akan mati di antara kita berdua? Jangan pernah ada penyesalan dalam hidup ini, lalang jagat. Ya, aku setuju, sahut lalang jagat. Namaku Luang Cadas, teriak pimpinan aliran hitam. Dan aku akan membunuhmu. Pimpinan aliran hitam yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Luang Cadas kini mulai melepaskan energi kuat ke arah lalang jagat. Tidak ada yang tahu siapa nama pimpinan lembah kematian, kecuali hanya beberapa orang saja. Itu adalah rahasia. Namun, lalang jagat telah membuat Luang Cadas mengakui siapa dirinya, menandakan bahwa pria itu menghormati lalang jagat sebagai lawan. Energi pedang berwarna jingga bergerak secara horizontal, menyusuri hutan belantara, memotong semua pohon menjadi 2 bagian. Suara serangan itu bagaikan badai di tengah lautan. Cakrabuana, teriak Surya Ismana. Apa kita akan berdiam diri seperti ini? Kakang, jangan mengganggu pertarungan mereka, jawab Cakrabuana. Saat ini, keduanya bertarung atas nama harga diri, bukan atas nama aliansi. Mendengar itu, Surya Ismana langsung terdiam. Jika benar yang dikatakan oleh Cakrabuana, maka bentuk pertolongan apapun akan membuat lalang jagat kecewa. Bahkan jika lalang jagat akhirnya mati, Cakrabuana tidak akan membiarkan satu orang pun membantunya. Namun, Cakrabuana tahu gurunya tidak akan kalah dan mati hari ini. Dalam dunia persilatan,
hal semacam ini amat sering terjadi. Bukan hanya antar dua golongan, tetapi juga sesama golongan sering bertarung untuk memperebutkan posisi yang diinginkan. Bahkan, antar sesama petinggi dalam satu padepokan sering terjadi pertarungan semacam ini demi merebutkan jabatan. Dalam pertarungan seperti itu, kedua belah pihak tidak ingin ada satu orang pun yang membantu mereka, karena taruhan dari pertarungan semacam ini adalah harga diri dan kehormatan. Lalang Jagat ingin menunjukkan seberapa pantas dirinya sebagai petinggi aliansi aliran putih. Seberapa layak dia menjadi pelindung Java Land dari orang-orang kuat di luar sana. Dan seberapa pantas dia disebut guru oleh Cakrabuana. Serangan Luang Cadas ditahan oleh tebasan pedang hitam di tangan Lalang Jagat. Dua energi berbenturan di udara menciptakan gelombang kejut bertekanan tinggi yang membuat puluhan pohon tumbang dan burung-burung kecil di atasnya langsung mati. Kedua orang itu sama-sama berteriak keras, mengalirkan tenaga dalam mereka dalam jumlah besar untuk saling menekan. Hingga tiba-tiba, keduanya sama-sama terlempar jauh. Tubuh Lalang Jagat melambung tinggi ke udara, pakaiannya diselimuti oleh asap tipis. Lalu dia jatuh terhempas di sebuah batu besar, sampai batu itu hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Luang Cadas mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Lalang Jagat. Dia terlempar kuat ke belakang, tubuhnya berguling-guling, menciptakan parit panjang nan dalam di permukaan tanah. Dua orang hebat itu sama-sama mengeluarkan darah merah dari dalam mulutnya. Terdengar suara napas Lalang Jagat yang memburu. Dia merasakan jantungnya seolah akan meledak. Mungkin pula ada beberapa organ dalamnya yang terluka karena benturan serangan tersebut. Untuk sejenak, pandangannya mulai berkunang-kunang. Dunia seolah berputar, dan selain sakit, kepalanya juga terasa sangat berat. Namun, Luang Cadas mengalami luka pada bagian lengan kirinya akibat benturan serangan tadi. Energi pedang yang digunakan oleh Lalang Jagat rupanya sedikit lebih tajam dari yang dia gunakan. Karena itulah, ada sedikit percikan ledakan yang membuat dirinya terluka. Harusnya aliran putih mengangkat dirinya sebagai pimpinan aliansi, bukannya menjadi wakil ketua divisi, di mana otak mereka dengan merendahkan kehormatan pria itu, protes Luang Cadas. Namun tiba-tiba, Luang Cadas terkejut saat melihat Lalang Jagat sudah berada di depannya, sembari mengayunkan pedang hitamnya. Pedang mendarat di permukaan tanah, membuat sedikit guncangan dan menciptakan debu. Tapi Luang Cadas berhasil menghindari serangan tersebut. Lalang Jagat, rupanya kau memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari dugaanku, ucap Luang Cadas. Pria ini menatap ke arah pedangnya yang mengalami banyak retakan karena selalu berbenturan dengan pedang hitam di tangan Lalang Jagat. Bahkan, kau membuat senjataku rusak parah. Lalang Jagat menyeka darah yang keluar dari batok kepalanya, tapi luka itu seolah tidak membuat dirinya merasa sakit. Kau berhasil menebaskan 3 luka di tubuhku, ucap Lalang Jagat. Luar biasa, tidak ada satu pun yang dapat melakukannya separah ini. Apa kau sedang memujiku? Luang Cadas balik bertanya. Jangan bercanda, kau bahkan memberiku lebih banyak luka. Luang Cadas kembali menatap pedangnya, lalu kemudian melempar pedang itu ke arah Lalang Jagat. Guru Cakrabuana menangkis serangan tersebut, tapi ternyata pedang Luang Cadas langsung berubah menjadi kepingan logam kecil. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Lalang Jagat. Apa kau memiliki senjata lainnya? Tidak ada senjata lain kecuali pedang itu, timpal Luang Cadas. Ya, bagaimanapun, pertarungan ini tetap harus dilanjutkan, meski dengan atau tanpa pedangku. Luang Cadas, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Kenapa kau datang ke sini? Apa alasanmu sebenarnya? Senyum pahit kini tersungging di wajah Luang Cadas. Dia pun berkata dengan pandangan yang berbeda. Di luar sana, aliran putih dan hitam tidak berlaku sama sekali, Lalang Jagat.
Aku bahkan tidak bisa membedakan jalan mana yang mereka pilih sebenarnya. Orang-orang munafik telah memaksaku untuk menaklukkan Javaland. Mereka merampas apa yang membuat hidupku menjadi bernilai. Istrimu? Tanya Lalang Jagat. Ya, wanita itu memilih pria terhormat dibandingkan diriku, timpal Luang Cadas. Kau dipaksa ke sini untuk membebaskan istrimu? Ya, tapi aku rasa aku sudah terlambat. Mereka menyingkirkannya. Sekarang yang tersisa hanyalah kemarahan. Lalang Jagat menarik napas dalam-dalam, kemudian menyarungkan pedang hitamnya. Lalu dia berkata, "Ya, kadang hidup ini memang tidak adil bagi kita, tapi inilah jalan yang harus kita lalui. Sekarang, kau ingin menunjukkannya? Kekuatan yang selalu kau tahan sejak awal, lakukanlah. Aku akan menghadapimu." Terima kasih. Kau adalah musuh yang paling aku hormati, lebih dari bajingan di luar sana. Lalang Jagat, jika aku harus mati, maka hanya kaulah yang pantas untuk membunuhku. Setelah aku menggunakan teknik ini, akal dan pikiranku akan hilang. Karena itu jangan ragu sekalipun. Lalang Jagat mengangguk tanda mengerti. Di saat yang sama pula, Sitwa dan Cakrabuana kembali merasakan tekanan energi lain yang sesekali muncul dari dalam tubuh Luang Cadas. Luang Cadas menggigit ibu jarinya hingga berdarah, kemudian dia membentuk sebuah pola di tanah dengan darah tersebut. Ini adalah akhir dari hidupku, Lalang Jagat. Tidak ada jalan kembali untukku. Berjuanglah, pendekar dengan prinsip dan kehormatan yang tinggi. Energi siluman menyeruak keluar dari dalam tubuh Luang Cadas, dan di saat yang sama pula, perlahan tubuh pria itu mulai mengalami perubahan yang begitu drastis. Teknik terlarang, siluman serigala. Ada 3 jenis siluman. Pertama, siluman murni. Kedua, siluman dari bangsa Asura yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi binatang. Terakhir, siluman yang berasal dari bangsa manusia, yaitu mereka yang mempelajari teknik terlarang, sehingga memungkinkan mereka berubah menjadi siluman. Pendekar jenis ini akan mendapatkan tambahan kekuatan selain tenaga dalamnya, yaitu energi siluman. Teknik terlarang inilah yang dipelajari oleh Luang Cadas. Energi siluman ini pula yang dirasakan oleh Cakrabuana dan Sitwa dalam beberapa kali kesempatan. "Bagaimana menurutmu, Sitwa?" tanya Cakrabuana. "Sejak awal, pria itu tidak berniat untuk menggunakan teknik tersebut," jawab Sitwa. "Sepertinya dia tidak benar-benar menguasai tekniknya, Tuan." "Kau benar," jawab Cakrabuana. "Dia tidak akan kembali menjadi manusia. Tubuhnya akan selamanya menjadi siluman, tanpa akal dan pikiran. Yang ada hanyalah lapar dan buas. Dia tidak akan kembali sampai dia bisa menaklukkan energi silumannya," ucap Sitwa lagi. "Ya, tapi sekarang dia sudah mati," jawab Cakrabuana. Sementara itu, para pendekar lain yang menyaksikan hal tersebut nyaris seperti orang bodoh yang mendapat pertanyaan sulit. Mata mereka terbelalak, mulut terbuka lebar, dan jika ada lalat, barangkali mereka tidak sadar jika lalat itu masuk ke dalam mulut mereka. "Lintang, aku tidak pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya," ucap Surya Ismana sembari menepuk pundak Lintang Kamulung beberapa kali. "Apa dia telah menjadi siluman? Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah mendengar manusia menjadi siluman. Apa dia akan kembali menjadi manusia?" "Mana aku tahu, bodoh," timpal Lintang Kamulung. "Baru kali ini aku melihatnya. Kau pikir aku keluarganya?" "Eleh, kau tidak perlu berteriak keras di telingaku." Surya Ismana menggaruk kupingnya beberapa kali. "Menurutmu, apa dia punya mustika siluman juga?" "Ya, dia punya mustika," timpal Lintang Kamulung. 2 buah mustika." Lintang Kamulung berkata sembari tersenyum aneh. Letaknya ada di antara 2 kakinya, sebesar ibu jari. "Kalau itu mustika kantong menyan, aku juga tahu hal itu. Setiap lelaki memilikinya. Tapi kau pernah dengar ada laki-laki yang hanya memiliki 1 mustika kantong menyan saja? Aku sudah pernah dengar hal itu."
Bodoh, aku tidak peduli dengan hal itu. Tidak penting untuk dibahas saat ini. Aku tidak peduli. Mau 2 mustika, 3 mustika, atau 4 mustika kantong menyan sekalipun. Aku tidak peduli. Lintang Kamulung langsung menutup mulut Surya Ismana saat pemuda itu kembali hendak berbicara. Lebih baik kau diam, semua orang sedang panik saat ini. Di sisi lain, wujud Luang Cadas telah berevolusi sepenuhnya menjadi serigala. Makhluk itu berdiri layaknya manusia, hampir mirip seperti si tua. Tapi, Luang Cadas telah kehilangan semua akal dan pikiran. Dia bahkan tidak memiliki hati lagi. Dia cukup tinggi, 2 kali lebih tinggi dari tubuh Lalang Jagat. Mata merah, gigi taring panjang, serta mulut yang berlendir karena air liurnya sendiri. Energi silumannya setara dengan level mistik 5, ucap Cakrabuana. Level yang kecil untuk dirimu, Tuan, timpal si tua, sembari menunjukkan gigi taring dari balik bibirnya. Tapi akan mengerikan bagi pendekar tanpa energi kegelapan. Dia juga memiliki tenaga dalam. Jika boleh aku menduga, ditambah energi silumannya, dia setara dengan pendekar yang memiliki 4.000 lingkaran tenaga dalam. Semuanya terkejut saat Luang Cadas meninggalkan tempatnya dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. Hanya dalam 2 atau 3 detik saja, rupanya dia sudah berada di hadapan Lalang Jagat dengan kukunya yang panjang. Makhluk jadi-jadian ini ingin mencakar wajah Lalang Jagat dengan kukunya. Namun, Lalang Jagat sempat menggunakan pedang hitam untuk menahan serangan cakar musuh. Tapi sayangnya, kekuatan Luang Cadas terlalu besar. Tubuh Lalang Jagat dilempar begitu saja oleh lawannya. Ya, tubuh Lalang Jagat menghantam puluhan pohon besar hingga pohon itu hancur, lalu mendarat di permukaan jalan setapak, sebelum akhirnya merubah jalan itu menjadi parit yang cukup dalam. Belum pula berhenti, Luang Cadas telah berada di belakangnya, kembali mencoba melukai tubuh guru Cakrabuana tersebut. Dan lagi-lagi, Lalang Jagat harus terpental sangat jauh sekali, karena mencoba menahan serangan musuhnya. Bajingan ini tidak berniat memberiku kesempatan untuk melawan, gumam Lalang Jagat. Dia menyerang seperti binatang terluka. Lalang Jagat kembali mendarat pada beberapa pohon, tapi kali ini matanya mulai bisa mengikuti pergerakan Luang Cadas. Terlihat jelas jika Luang Cadas berlari dengan 4 kakinya, mengikuti tubuh Lalang Jagat. Sesekali, Luang Cadas mendaratkan cakar pada pohon, sampai pohon itu rubuh. Hingga tiba-tiba, Luang Cadas melompat sangat jauh. Tujuannya mungkin untuk menyambar tubuh Lalang Jagat, tapi guru Cakrabuana sudah menyiapkan diri. Suara teriakan keras keluar dari mulut Luang Cadas ketika pedang Lalang Jagat berhasil merobek dadanya dengan cukup dalam. Luang Cadas pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh terhempas ke samping. Makhluk itu masih meraung hingga beberapa kali. Tangan berbulu mengusap luka panjang di dadanya, lalu mulai menjilati darahnya sendiri. Namun, ada satu hal yang membuat Lalang Jagat sedikit terkejut. Kau memiliki kemampuan yang hebat, ucap Lalang Jagat, dapat menyembuhkan luka hanya dalam beberapa detik saja. Ya, saat ini semua luka yang ada di tubuh Luang Cadas telah sembuh sepenuhnya. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu agar energi silumannya dapat menghentikan pendarahan dan menutup kulit yang robek. Makhluk itu berteriak keras ke arah Lalang Jagat. Suara yang keras membuat dedaunan nyaris saja meninggalkan ranting-rantingnya. Satu lompatan jauh yang dilakukan oleh Luang Cadas telah membawa tubuhnya ke arah Lalang Jagat. Kukunya yang tajam sekali lagi hampir melukai wajah guru Cakrabuana itu. Tapi sekarang, Lalang Jagat ingin membuktikan sekali lagi kekuatan musuhnya. Jadi dia mengarahkan pedang hitam ke atas, tepat pada bagian perut Luang Cadas. Luka panjang kini bersarang di tubuh Luang Cadas, bahkan menampakkan isi dalam perutnya. Luka itu kembali sembuh, perut itu kembali pulih seperti sedia kala. Lalang Jagat langsung dapat menyimpulkan bahwa
luka-luka seperti itu tidak akan membunuh Luang Cadas. Sepertinya, aku harus memenggal kepala siluman ini, gumam pria tersebut. Luang Cadas mengangkat tangannya ke atas, sebelum kemudian energi silumannya mulai menyelimuti kuku-kuku tajamnya. 3 larik cahaya berwarna ungu tua kini bergerak cepat ke arah Lalang Jagat, sangat cepat, sampai-sampai Lalang Jagat tidak sempat menghindari serangan tersebut dan memutuskan untuk menahannya. Namun, bukan hanya cakar di tangannya, kaki makhluk itu juga dapat melepaskan serangan jarak jauh. Kali ini, energi yang dihasilkan berwarna merah tua. Ledakan cukup besar terjadi di tubuh Lalang Jagat saat ini. Seluruh bajunya penuh dengan koyakan, dan terlihat ada banyak darah keluar dari luka-lukanya. Kaki yang menggunakan tenaga dalam, tangan yang menggunakan energi siluman, ucap Lalang Jagat. Pantas saja kau memiliki kekuatan yang besar. Pria ini kemudian menjilat darah yang mengalir dari tepi bibirnya sembari menggerutu. Sial, kau membuatku babak belur. Pertarungan ini semakin menarik. Aku tidak pernah merasa sesakit ini saat bertarung. Kau berhasil membuat emosiku meningkat, bahkan tanganku mulai bergetar saat ini. Teknik pernapasan gerhana. Bulan Cakrabuana tersenyum tipis saat gurunya mulai menunjukkan keseriusan dalam menghadapi musuhnya. Tenaga dalam Lalang Jagat mulai meningkat secara drastis, yang membuat Nandagung merasa sangat terkejut. 3.000 lingkaran tenaga dalam, gumam Nandagung, masih terus meningkat. Sial, 4.000 lingkaran tenaga dalam, AK. Nandagung mencengkeram kepalanya sendiri karena mulai merasa sakit saat mencoba terus merasakan tekanan tenaga dalam Lalang Jagat. Sampai akhirnya, tiada satupun pendekar di sini yang dapat memprediksi berapa banyak tenaga dalam Lalang Jagat saat ini, kecuali hanya Cakrabuana. Barulah Nandagung kini menyadari bahwa pertarungannya dulu dengan Lalang Jagat berakhir seimbang, bukan karena mereka setara, tapi karena Lalang Jagat tidak ingin membunuhnya. Jika teknik ini digunakan oleh Lalang Jagat pada waktu dulu, maka tidak ada lagi orang yang bernama Nandagung saat ini. Ya, batas tenaga dalam yang dapat dirasakan oleh Nandagung sebagai pendekar level bumi, tahap pertama hanyalah 4.000 lingkaran tenaga dalam. Ketika ada pendekar yang telah melewati jumlah tersebut, pendekar level bumi, tahap pertama, bahkan akan muntah darah jika memaksa untuk merasakan tekanannya. Meskipun Tuan Nandagung telah memiliki 2.000 lingkaran tenaga dalam, ucap Cakrabuana yang melihat kondisi Nandagung dalam keadaan kesakitan, dia tidak akan sanggup untuk mengetahui berapa banyak tenaga dalam yang telah dimiliki oleh guru saat ini. Lintang Kamulung dan Surya Ismana juga berniat untuk merasakan dan menerka seberapa banyak tenaga dalam Lalang Jagat, tapi dicegah oleh Cakrabuana. Kakang, jangan lakukan, ucap Cakrabuana, kalian akan jatuh pingsan jika memaksanya. Cakrabuana, apa kau tahu berapa banyak tenaga dalam yang dimiliki Tuan Lalang Jagat saat ini? Gelanggang Sona yang baru saja datang langsung penasaran dengan kekuatan Lalang Jagat saat ini. Tapi karena dia sudah tahu aturan di dunia persilatan, dia tidak ingin bertindak bodoh seperti yang dilakukan oleh Nandagung. Jika harus bertanya, maka hanya Cakrabuana yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hampir mencapai 5.000 lingkaran tenaga dalam, jawab Cakrabuana sambil tersenyum tipis. Sekarang, tidak ada yang dapat menghentikan guruku. Gelanggang Sona menelan ludah saat mendengar jawaban dari Cakrabuana. Sementara itu, Surya Ismana dan Lintang Kamulung malah tersenyum sambil bertatap-tatapan. Sudah semestinya dia sekuat itu, ucap Surya Ismana. Ya, jika dia lemah, kami tidak akan mengikutinya sejauh ini, sambung Lintang Kamulung. Namun bagi si tua, Lalang Jagat mungkin dapat menghadapi dirinya saat ini. Kemungkinan Lalang Jagat menang melawan si tua mencapai 50%. Sementara, bagi siluman ular merah, Lalang Jagat dapat membunuhnya dengan kemungkinan persentase lebih besar lagi, 80%. Luang Cadas, bersiaplah, ucap Lalang Jagat.
Seluruh pedang telah diselimuti oleh tenaga dalam, membuat pedang hitam itu mulai memiliki motif yang lebih unik. Ada guratan merah pada gagang pedang tersebut, yang kemudian muncul pula guratan putih dan merah pada bagian mata pedangnya. Bukan hanya itu, seluruh tubuh Lalang Jagat diselimuti oleh riak energi seperti riak air yang berwarna merah dan putih pula. Merasakan bahwa Lalang Jagat telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, siluman Luang Cadas berteriak sekeras mungkin. Hanya ledakan yang dapat dilihat oleh semua pendekar ketika tubuh Luang Cadas terlempar entah berapa puluh tombak jauhnya. Asap tebal yang panjang mengukir hutan belantara, bersama dengan itu puluhan pohon telah tumbang. Ujung dari asap panjang itu hanyalah ledakan besar. Namun ini masih permulaan, karena Lalang Jagat kembali menghajar Luang Cadas. Semua yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Luang Cadas telah diperhitungkan. Lalang Jagat telah mempelajari teknik serta pola serangan siluman serigala itu. Aku tidak peduli akan menjadi siluman seperti apa dirimu, ucap Lalang Jagat. Pedangku akan menghukummu, Luang Cadas. Pedang hitam itu berayun sangat cepat, lebih cepat dari gerakan tangan Luang Cadas, mengarah pada bahu siluman tersebut. Hingga akhirnya, Luang Cadas berteriak keras saat lengannya telah terpisah dari bahu kirinya. Semua pendekar tanpa terkecuali hanya bisa mendengar lolongan panjang dari siluman Luang Cadas, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi karena pertarungan ini telah berada jauh dari reruntuhan benteng aliansi. Aku sudah menduganya, ucap Lalang Jagat. Kau tidak bisa mengobati luka jika bagian tubuhmu terpisah. Sekarang siluman itu mulai merasakan tekanan yang begitu kuat dari lawannya. Dia perlahan mundur untuk menjauh atau mungkin melarikan diri. Akalnya mungkin tidak ada, tetapi insting bertahan hidup yang dia miliki membuatnya memilih untuk menghindari Lalang Jagat. Kau tidak akan bisa pergi dari sini, ucap Lalang Jagat. Aku tidak bisa membiarkan siluman sepertimu berkeliaran di tanah Javaland. Aksi saling kejar-kejaran akhirnya terjadi. Serigala itu dengan sekuat tenaga mencoba menghindari Lalang Jagat. Tetapi Lalang Jagat dengan secepat mungkin mengejar siluman tersebut. Mereka mulai menjauh dari pusat aliansi. Cakrabuana melompat ke atas kepala siluman ular. Hal yang sama dilakukan oleh si tua. Ikuti jejak mereka, perintah Cakrabuana. Benar, ikuti perintah mereka, ular bodoh. Si tua menyambung pula. Dengan wajah kurang senang, siluman ular merah akhirnya mulai pergi mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Luang Cadas dan Lalang Jagat. Kita juga, ucap Lintang Kamulung, mengajak Surya Ismana dan juga Gelanggang Sona. Melihat semua orang meninggalkan pusat aliansi, Nandagung beserta beberapa petinggi lainnya, bahkan ketua divisi mata-mata dan pusat penelitian, juga mulai pergi dengan alasan masing-masing. Nandagung ingin melihat bagaimana akhir dari pertarungan ini, sementara ketua divisi mata-mata dan penelitian ingin mengumpulkan banyak informasi mengenai Luang Cadas. Suah. Lalang Jagat melepaskan serangan jarak jauh, tetapi berhasil dihindari oleh siluman serigala tersebut. Makhluk mengerikan itu berlari zigzag, yang membuat semua serangan Lalang Jagat tidak berhasil melukainya. Sesekali, siluman itu melempar batang pohon ke belakang. Jika dia menemukan batu, dia juga melempar batu itu ke arah Lalang Jagat. Namun apapun yang dia lakukan, Lalang Jagat tidak akan melepaskannya. Meski salah satu tangannya hilang, ucap Lalang Jagat, dia masih memiliki kecepatan yang hebat. Namun akhirnya, Lalang Jagat berhasil mendahului siluman serigala itu. Kali ini suara siluman itu terdengar serak, karena Lalang Jagat berhasil menangkap lehernya. Makhluk itu mencoba melawan, sayangnya Lalang Jagat menghempaskan tubuh siluman itu dengan keras. Dia membantingnya beberapa kali, sampai-sampai tanah terbelah. Kini siluman serigala mengalami kelumpuhan. Dia terkapar tidak berdaya. Karena mungkin bukan hanya luka fisik, tetapi dia juga mendapatkan banyak luka dalam yang sangat parah. Energi silumannya
tentu pula masih terus bekerja untuk mengobatinya. Tetapi sayangnya Lalang Jagat sudah berada sangat dekat dengan siluman tersebut. Hingga tiba-tiba mata merah siluman itu kembali berubah menjadi mata manusia. Dan itu adalah mata Luang Cadas. "Kau menang, Lalang Jagat," terdengar suara keluar dari mulut serigala tersebut. "Kau jauh lebih kuat dari yang aku duga. Sekarang, bunuhlah aku sebelum tubuh ini kembali pulih." "Luang Cadas, aku rasa kita bisa menjadi teman baik jika dipertemukan lebih awal," ucap Lalang Jagat. Luang Cadas tersenyum kecil lalu berkata, "Lakukanlah, Lalang Jagat. Aku ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai siluman. Aku mohon." Lalang Jagat menutup matanya sejenak sebelum kemudian membukanya lagi. Dalam sekejap, kepala serigala itu telah terpisah dari tubuhnya. Tebasan yang cepat telah mengakhiri riwayat pimpinan lembah kematian. Sebelum Luang Cadas benar-benar mati, dia berkata pelan, "Lindungilah apa yang berharga menurutmu." Dan nyawanya pun menghilang. Cakrabuana tiba di tempat itu lebih awal dan hanya bisa melihat gurunya duduk di dekat siluman serigala yang perlahan hancur menjadi abu. "Guru, kau baik-baik saja?" tanya Cakrabuana. "Cakra, ya, tentu saja, aku baik-baik saja." Namun tiba-tiba, sangat menyedihkan, benar-benar menyedihkan, Luang Cadas yang tidak berguna. Dia mati dengan begitu mudah, memalukan. Aku sudah bilang, pria ini bodoh dan lemah. Seharusnya dia mati bersama istrinya sejak dulu. Jadi, seorang pria muncul di dekat Lalang Jagat. "Siapa namamu? Kau telah mengalahkan Luang Cadas. Bagaimana jika kau bergabung dengan kami untuk menguasai Javaland?" "Ya, 5 utusan telah tiba di benua Javaland ini." Sementara itu, di sisi lain, Joko Jabrik berjalan sembari merobek perban yang melilit tubuhnya. "Tuan Kemanan Penjara, Anda masih dalam pemulihan. Anda tidak boleh bergerak seperti itu." "Bodoh," ucap Joko Jabrik. "Apa kalian tidak merasakan kedatangan 5 orang musuh? Aku tidak ingin berdiam diri di sini, sementara teman-temanku dalam masalah." Di tempat lain, pimpinan aliansi Aliran Putih telah mengenakan zirah dan mengambil sebuah tombak dari dalam peti. 5 kekuatan yang datang jauh lebih besar dari semua pasukan musuh. Dari jarak yang jauh, tenaga dalam mereka sudah dapat dirasakan sampai ke sini. Di sisi lain lagi, seorang pendekar melaju cepat meninggalkan pasukannya di belakang. Namun, di tengah jalan dia dihentikan oleh seorang pria. "Tuan Pendekar Mata Putih, aku datang untuk menjemputmu." "Kau pendekar dari ujung kulon?" "Ya, namaku Larangan Rimba. Sekarang aku akan membawamu bergabung bersama yang lain, karena yang dikhawatirkan benar-benar datang." "Baiklah, semoga teman-teman terhibur, dan jangan lupa untuk terus menarik nafas, karena itu gratis." Bersambung.